Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir bersama saya Yasir Neneama. Dan juga saya Cynthia Rompas. Dan saudara, inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi pertama, saudara. Kebakaran hebat melanda pabrik sandal di Jalan Raya Solo, Sragen, Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dan asap pekat terlihat membumbung tinggi. Pihak pabrik menyebut sumber kebakaran terjadi di bagian barat gudang tempat penggilingan bahan. Barang-barang, bahan baku, dan biji plastik yang mudah terbakar, serta kencangnya angin membuat api cepat membesar. Puluhan mobil damkar dari Solo Raya dikerahkan untuk memadamkan api. Karena yang pertama pastinya dari bahan bakunya dari PT Purto sendiri karena pembuatan sandal plastik. Yang kedua tentunya dengan air supply-nya kita yang terkendala juga, kita agak jauh juga untuk mengambil dropping airnya. Yang ketiga juga tadi sempat muncul angin yang sebenarnya sudah dilakukan pendinginan tapi muncul api lagi. Sorotan selanjutnya, saudara, 3 kapal nelayan yang bersandar di dermaga mangrove Kali Adem Muara Angke Pluit Penjaringan Jakarta Utara terbakar pada Minggu pagi. Diduga korsleting listrik dari kabel pemukiman warga menyambar ke salah satu kapal. Nah, izin Komandan, kapal bakar nih. Kobaran api membakar kapal di dermaga mangrove Penjaringan Jakarta Utara, saudara. Posisi kapal yang saling berdekatan membuat api menjalar ke kapal lainnya. Api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 3 kapal yang bersandar di dermaga. Diduga api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar yang berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berasal dari permukiman warga. Izin Komandan, kapal bakar nih. Api berhasil dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dengan 70 personel damkar berjibaku memadamkan api. Tim damkar sempat kesulitan menuju lokasi akibat akses yang sempit. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, saudara. Kasusnya kini ditangani oleh pihak terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Yang terbakar adalah kapal yang sedang docking. Dugaan sementara diakibatkan konsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman. Untuk akses masuknya, Pak, unit kita 4.000 liter dan 10.000 itu tidak bisa masuk karena aksesnya sangat sempit sekali. Untuk itu kami kesulitan untuk menuju TKP. Informasi lain, saudara, semburan api tiba-tiba muncul dari selokan di depan rumah warga di kawasan Sambi Kerep, Surabaya. Semburan api berasal dari pipa gas yang bocor. Kepulan asap dan semburan api disertai ledakan muncul dari dalam saluran air di depan rumah warga di kawasan Jalan Bungkal, Sambi Kerep, Surabaya. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang datang langsung ke lokasi melakukan pemadaman. Pipa gas yang bocor langsung ditutup petugas. Kemunculan asap disertai api ini sempat membuat panik warga karena semakin lama api semakin merambat.
Apinya awalnya nggak bisa gitu, cuma semakin lama semakin membesar gitu. Tapi ini tadi sempat dipadamkan sama warga sama petugas PMK juga, Pak ya? Iya betul, terutama yang lebih dari damkarnya, lebih awal yang lebih bisa menyelesaikan masalah ini. Saudara, diduga mengalami kelelahan dan sakit dada, seorang pendaki meninggal dunia di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Lokasi yang terjal, licin dan disertai berkabut membuat proses evakuasi membutuhkan waktu 3 jam lebih. Tim SAR gabungan dan pemandu lokal mengevakuasi seorang pendaki asal desa Denbantas, Kabupaten Tabanan, Bali yang pingsan saat mendaki di Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali pada Sabtu siang. Dengan menggunakan tandu, tim membawa korban dari ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut menuju ke parkiran Pura Pasar Agung. Tim medis sempat melakukan pompa jantung dan pemeriksaan intensif, namun nyawa korban tidak bisa ditolong dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia saat tiba di puskesmas. Evakuasi target dari ketinggian 2.200 sampai di pos Pasar Agung itu berjalan hampir 3 jam. Dan hambatan yang kami temui di lapangan itu terkait dengan cuaca. Cuaca saat ini berkabut dengan visibility 4-5. Saudara, polisi mulai mengusut perkara dugaan intimidasi dan perusakan rumah satu keluarga oleh tetangganya sendiri di kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. 6 saksi telah diperiksa. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Made Gede Oka membenarkan telah memeriksa 6 orang saksi usai korban membuat laporan pada Rabu lalu. Sebelumnya video dugaan intimidasi dan pengancaman viral di media sosial. Meski demikian, ancaman yang berasal dari tetangganya sendiri ini masih sempat diterima korban. Pelaku diduga melakukan aksinya sejak 2024 lalu. Meski sempat mediasi, pelaku kembali melakukan aksi tersebut. Dilaporkan pada saat ini itu lebih condong kepada tindak pidana pengerusakan. Dapat kami jelaskan, yang dirusak adalah properti dari korban yang dilaporkan adalah dari pihak terlapor, yaitu tetangganya sendiri. Pemeriksaan saksi-saksi sejumlah 6 orang, baik dari pihak tetangga, RT RW sudah kita mintai keterangan saksi. Memang benar, dapat kami tambahkan juga permasalahan ini memang sudah timbul ataupun dimulai dari tahun 2024 dan juga sudah beberapa kali dilakukan mediasi oleh pihak RT RW. Ya bukan pahaman itu sebenarnya sih dulu udah ya emang kita nggak tahu sebabnya itu emang sering begitu, kita udah nggak heroin gitu. Dia ngikutin saya pulang gitu. Dia mau saya ngecek lagi depan, balik lagi jalan. Balik lagi pulang ngoceh-ngoceh ngamuk seperti itu yang ada di video. Ya, kan ada itu di itu pas saya masuk pakai helm pakai itu ya itu sering udah banyak yang namanya dia buang sampah kotoran apa di segala telur ada sekitar 6-7 paling depan itu saya itu udah dengan semudah dulu sudah. Lalu seperti apa penanganan kasus dugaan intimidasi di permukiman warga di Depok? Kita tanyakan langsung, sudah ada AKP Hendra, Kasih Humas Polres Metro Depok. Pak Hendra, selamat sore. Hingga saat ini sejauh mana penanganan kasus dugaan intimidasi terhadap warga ini dan apa saja hasil dari pemeriksaan ke-6 saksi? Baik, dapat dijelaskan. Reskrim Polres Metro Depok telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi atas diduga tindak pidana pengerusakan. Jadi keterangan berawal dari akibat cekcok ya, cekcok mulut berawal yang sudah terjadi sejak tahun 2024 dan sudah dimediasi dan sudah didamaikan oleh kedua belah pihak dan membuat pernyataan dan selalu terjadi untuk kejadian tersebut. Lalu dari ke-6 orang saksi apa saja informasi yang didapat, Pak Hendra? Informasi yang didapat dari ke-6 saksi, yang pertama sebelumnya kejadian tersebut berawal dari percecokan antara kedua belah
pihak antara terlapor dan pelapor bermasalah dengan penyetelan musik kencang, kemudian mengeluarkan kata-kata kasar, dan berakhir pada tanggal 15 Juli korban membuat laporan di Polres Metro Depok karena dari pihak terlapor melakukan pengrusakan pagar pintu korban. Kalau pelakunya sendiri apakah sudah diperiksa, Pak Hendra? Polres Metro Depok Satreskrim telah melayangkan surat untuk pemanggilan untuk terlapor, dijadwalkan besok hari Senin tanggal 20. Jika tindakan ataupun aksi perusakan ini berlangsung sejak tahun 2024, apakah ini artinya selama kurun waktu 2 tahun ini dugaan intimidasi masih terus berlangsung? Ya, untuk pengerusakan terjadi pada Pak Hendra? Ya, Saudara, informasi terakhir, polisi atau Polres Depok akan segera memeriksa pelaku dugaan intimidasi terhadap tetangganya sendiri yang berlangsung ataupun terjadi di perumahan di Depok, Jawa Barat. Hingga saat ini polisi telah memeriksa 6 orang saksi dan belum diketahui pasti pemicunya, namun berdasarkan informasi yang kami terima dari AKP Hendra Kurniawan, Kasih Humas Polres Metro Depok, menyatakan bahwa sebelumnya antara pelaku dan juga korban sempat terjadi cekcok mulut dan beberapa permasalahan. Meski demikian, upaya mediasi sudah sempat dilakukan, namun intimidasi ataupun perusakan kerap kali terjadi. Diduga upaya perusakan ataupun intimidasi ini telah terjadi sejak tahun 2024 lalu. Meski demikian, pemeriksaan baru dilakukan setelah korban menyampaikan ataupun melakukan pelaporan ke pihak Polres Metro Depok. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi 2 kelompok pemuda terlibat tawuran dan membawa senjata tajam di Pondokopi, Jakarta Timur. Polisi kembali menggelar olah TKP lanjutan di halaman RSUD hingga lokasi penemuan jenazah dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis di Kabupaten Siak, Riau. Informasinya usai jeda di Kompas Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondokopi, Jakarta Timur, Minggu pagi. Sejumlah pelaku tawuran nekat membawa senjata tajam. Iya. Tawuran pecah pagi hari. Tawuran pagi hari. Aksi saling serang menggunakan senjata tajam dan batu 2 kelompok remaja terjadi di Jalan I Gusti Ngurah Rai, Jakarta Timur. Aksi yang berlangsung hampir 1 jam ini membuat arus lalu lintas tersendat. Belum diketahui pasti pemicu tawuran, namun warga sekitar mengaku aksi serupa kerap terjadi di lokasi yang sama. Diduga para pemuda terlibat saling ejek di media sosial sebelum akhirnya tawuran terjadi. Aksi tawuran berakhir usai dibubarkan warga. Bawa sajam, panjang-panjang tajamnya. Kalau permasalahannya kita kurang paham dah, tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek, nah disinilah sering terjadinya. Saudara, hingga Minggu siang tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 20 orang korban KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan.
Memasuki hari kelima, 20 orang penumpang KM Nurul Salsa masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan kini menambah armada pencarian, diantaranya KRI Marlin 877, KRI Hiu 634, dan KN SAR Kamajaya 104. Selain armada laut, saudara, pencarian korban juga dilakukan dengan mengerahkan pesawat Boeing milik TNI Angkatan Udara untuk memantau korban melalui udara. Proses pencarian diperluas hingga 1.305 nautical mil dari total 28 penumpang, saudara. 57 total 78 penumpang, 57 orang selamat, 1 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia. Kita melakukan pencarian dengan menggunakan 5 alut, yang dimana pembagian sektor 1 itu dari KN Punta Dewa, dari Kansar Maumere, dan sektor 2 itu KN Pacitan dari Kansar Kendari, dan sektor 3 itu KRI Marlin milik dari TNI AL, dan sektor 4 dengan KRI Hiu milik TNI AL. Kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot. Sebelumnya, saudara, kapal motor Nurul Salsa memuat setidaknya 70 orang penumpang termasuk anak buah kapal, saudara. Kapal tenggelam di perairan Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan pada Rabu 15 Juli lalu. Diduga kapal mengalami gangguan pada mesin di tengah perjalanan usai berlayar dari pelabuhan Pulau Jampea menuju ke pelabuhan Kota Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Saudara, kamera pemantau merekam detik-detik pencuri tas yang tertinggal di motor yang diparkir di tempat makan di Sukolilo, Surabaya. Pelaku pun langsung ditangkap berkat rekaman CCTV di lokasi kejadian. Inilah detik-detik pelaku pencurian tas beraksi di parkiran di tempat makan di Jalan Semolowaru, Sukolilo, Surabaya. Aksi pelaku menggasak tas korban berisi laptop ini terbilang berani karena dilakukan saat kondisi sedang ramai. Berdasarkan rekaman CCTV, unit reskrim Polsek Sukolilo, Surabaya langsung mengidentifikasi pelaku dan motor yang digunakan saat mencuri. Pelaku ditangkap sesaat setelah makan di warung. Anggota kami menemukan atau menduga atau bertemu dengan pelaku tersebut, sehingga oleh anggota kami karena adanya rekaman CCTV itu sama dengan identitas pelaku, kemudian dilakukan pengamanan. Setelah dilakukan interogasi, benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan pencurian laptop di Semolowaru Tengah. Saudara, kasus kematian dokter mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Kabupaten Siak masih diselidiki. Polisi kembali menggelar olah TKP lanjutan dari halaman RSUD hingga lokasi penemuan jenazah. Penyelidikan kasus kematian dokter mahasiswa PPDS bernama Alex Kristo Lotis di Kabupaten Siak Riau terus dilakukan. Satreskrim Polres Siak bersama dengan Sivitas Unri dan juga Bidokes Polda Riau kembali melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan mulai dari halaman RSUD Tengku Rafian Siak, lokasi terakhir korban terekam CCTV, hingga Semak Belukar tempat jenazah korban ditemukan, saudara. Pihak Universitas Riau juga ikut dalam proses olah TKP untuk memastikan penanganan perkara berjalan transparan. Kita kedatangan tamu dari Universitas Riau terkait penemuan mayat mahasiswa S2 anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini ada WR1, kemudian ada dekan dan Pak WR3 di bidang kemahasiswaan. Intinya kita di sini
bentuk kepedulian dari UNRI terhadap mahasiswanya, sehingga mereka pengen tahu lebih detail terkait penanganan perkara ini. Sebelumnya, Saudara, Alex Christolotis, dokter mahasiswa PPDS, ditemukan meninggal dunia di semak belukar di samping RSUD Tengku Rafian Siak, tempatnya bekerja. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dengan barang pribadi seperti telepon seluler dan juga tas yang masih lengkap. Dari hasil otopsi sementara, Saudara, ditemukan luka memar di bagian kepala akibat benda tumpul serta luka pasca kematian yang diduga akibat gigitan serangga. Namun penyebab pasti kematian masih menunggu hasil dari uji forensik. Sampai sekarang belum tahu siapa almarhum ini. Saudara, penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berjalan dengan sinergitas Kortas Tipikor, Polri, dan terbuka untuk supervisi dari KPK untuk mengawasi penyidikan. Komisi 3 DPR RI pun juga membentuk panitia kerja pengawasan khusus. Pengusutan 3 kasus besar korupsi yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan penerbitan sprindik baru yang ditegaskan oleh Kejagung masih dengan status tersangka ex-Jampitsus. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampitsus harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai kaidah hukum. Diperlukan satu sikap ekstra hati-hati, dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum. Ini merupakan satu ujian yang berat bagi kita, tapi sebagai satu kenyataan yang kita tidak dapat tolak dan kita bantah, dan karena itu harus dengan ketegaran, keberanian, dan keyakinan yang kuat bahwa hukum harus ditegakkan. Soal penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus, Kapus Penkum Anang Supriyatna menegaskan Kejaksaan Agung akan menjalankan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Penyidikan juga dilakukan dengan sinergi Kortas Tipikor Polri serta terbuka untuk supervisi KPK. Akan berusaha melakukan penyidikan dengan profesional, transparan, dan akuntabel, dan tetap bersinergi baik dengan penyidik dari Kortas Polri maupun di Polda Metro Jaya. Juga kami terbuka untuk disupervisi oleh KPK dan juga diawasi oleh dari DPR. Penyidikan 3 kasus korupsi besar yang menyeret ex-Jampitsus masih berjalan dengan janji transparansi, sinergi, dan terbuka supervisi dan pengawasan dari KPK. Kini publik menunggu hasil pengembangan sinergi kinerja pemberantasan korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Tim Liputan Kompas TV. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan kembali hadir dengan informasi. Militer Iran merilis rekaman video peluncuran rudal sebagai tanggapan atas penerobosan wilayah udara Iran oleh Amerika Serikat. Salah satu yang diserang Iran adalah pangkalan militer AS di Arab Saudi. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, memperingatkan akan adanya pelajaran yang tak terlupakan jika Amerika Serikat terus melakukan serangan, sekaligus tak percaya dengan tanda tangan Presiden Donald Trump, serta dikabarkan telah menangguhkan komitmen terhadap kesepakatan sebulan yang lalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, militer Iran merilis rekaman video yang memperlihatkan peluncuran rudal sebagai tanggapan atas penerobosan wilayah udara Iran oleh Amerika Serikat. Salah satu yang diserang adalah pangkalan militer AS di Arab Saudi.
Operasi itu disebut menjadi serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Arab Saudi dalam hampir 4 bulan terakhir. Iran menargetkan pangkalan militer AS dengan rudal balistik. Pemerintah Arab Saudi belum memberikan konfirmasi maupun bantahan atas laporan yang beredar tersebut. Meski demikian, saudara, otoritas pertahanan sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan dini bagi warga di kota Al-Karj dan Yanbu. Korps Garda Revolusi Iran juga merilis video yang memperlihatkan peluncuran rudal dan pesawat nirawak drone. IRGC mengklaim senjata-senjata tersebut ditembakkan ke arah pangkalan Amerika di Yordania sebagai tanggapan atas serangan AS terhadap infrastruktur Iran. IRGC menyebut Angkatan Udaranya melancarkan serangan terkoordinasi menggunakan rudal dan drone terhadap pangkalan militer Amerika di Azraq, Yordania sebagai bagian dari respon berkelanjutan atas serangan Amerika terhadap infrastruktur sipil Iran. Mereka menyatakan operasi yang dilakukan saat fajar itu merupakan gelombang ke-20 dari operasi Nasr 2 dan menyasar hanggar pesawat tempur serta area parkir pesawat berukuran besar di pangkalan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengancam akan memberikan pelajaran tak terlupakan kepada Amerika Serikat yang dituduhnya berulang kali melanggar nota kesepahaman yang telah ditandatangani presiden kedua negara. Menurutnya pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa tanda tangan Presiden AS Donald Trump saat ini sudah tidak bernilai dan tidak memiliki kredibilitas. Khamenei menyatakan pelanggaran yang disebut dilakukan Amerika Serikat kembali memperlihatkan bahwa komitmen Washington terhadap kesepakatan tersebut tidak dapat dipercaya. Khamenei memperingatkan apabila Washington terus meningkatkan konflik, Amerika Serikat akan menghadapi pelajaran tak terlupakan dari rakyat Iran. همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیس جمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیس جمهور آمریکا چقدر بی‌ارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیت خواهی و وحشیگری اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی می باشد. Kantor berita Iran melaporkan serangan Amerika Serikat yang dilancarkan Jumat malam merusak sebuah jembatan dan 2 terowongan sehingga mengganggu salah satu jalan raya utama menuju Bandar Abbas, kota yang terletak di dekat bagian tersempit Selat Hormuz. Amerika Serikat dan Iran saling melancarkan serangan yang menyasar infrastruktur dan target militer. Seiring memanasnya konflik, mereka memperebutkan kendali atas selat tersebut. Iran juga melaporkan adanya serangan terhadap Pulau Kazem yang strategis dan terletak dalam wilayah Selat Hormuz. Komando Pusat Amerika Serikat mengumumkan bahwa operasi militer yang berlangsung selama 7 hari berturut-turut terhadap Iran resmi berakhir pada Jumat malam waktu setempat. Selama sepekan terakhir, militer AS melancarkan serangan yang menyasar fasilitas strategis militer Iran, meliputi lokasi pengawasan, infrastruktur, logistik militer, gudang senjata bawah tanah, hingga kemampuan maritim Iran. Militer AS menyebut tetap menjalankan arahan Presiden Donald Trump dan terus memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Setelah membombardir sekutu Amerika Serikat sebagai balasan atas serangan fasilitas sipil dan militer Iran, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Lalu seberapa besar kekuatan Iran saat ini? Apakah Iran mampu melumpuhkan Amerika Serikat dan sekutunya? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategy
Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, dan pengamat militer serta pertahanan UI, Stanislaus Rianta. Mbak Aisyah, Bang Stani, selamat sore. Terima kasih sudah menyediakan waktunya di Kompas Petang. Selamat sore, Nak. Selamat sore, Mbak Cynthia. Ya, Mbak Aisyah, kalau kita lihat eskalasi yang terjadi 7 hari terakhir ini, serangan pertama ke Arab Saudi diluncurkan Iran. Apa sebenarnya pesan dari serangan ini menurut Anda, Mbak Aisyah? Jelas di sini pesannya adalah Iran tidak akan tinggal diam kalau Amerika Serikat melakukan eskalasi. Karena kalau kita lihat di sini, sebenarnya niat dari MOU-nya masih tetap ada. Apa itu niatnya? Yaitu menghentikan sebenarnya segala bentuk kekerasan dan berusaha untuk mencapai konsesi. Tetapi permasalahannya dari MOU yang ditandatangani di tanggal 19 Juni kemarin, secara operasional ini sudah hilang, ya, sudah disfungsional sebenarnya MOU-nya, karena kedua belah pihak ini sudah melupakan sebenarnya klausal pertama untuk bisa menghentikan segala bentuk kekerasan di Timur Tengah. Yang sekarang kita lihat adalah ini kan ada pelanggaran yang dianggap oleh Iran dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Selat Hormuz sehingga Iran melakukan retaliasi, ya. Dan kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat saat ini tidak juga melepaskan sebenarnya Selat Hormuz untuk bisa dikuasai oleh Iran. Di sisi lain Iran pun sama, tidak akan mau melepaskan Selat Hormuz karena Selat Hormuz ini dianggap sebagai sebuah nuklir ekonomi yang dimiliki oleh Iran, ya. Ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan senjata nuklir manapun karena dia bisa menutup Selat Hormuz apabila terjadi pelanggaran atau kemudian eskalasi perang yang terjadi oleh Amerika Serikat gitu. Di sini kita lihat gamenya kembali menjadi sebuah chicken game theory, dalam artian kedua belah pihak ini tidak mau sebenarnya, ya, menjadi pihak yang kalah. Jadi mereka ini takut sebenarnya untuk bisa menuruti MOU. Karena apa? Karena kalau mereka menuruti MOU dengan cara misalnya melakukan deeskalasi sementara pihak yang satunya itu terus menyerang, maka mereka akan ada dalam posisi yang merugikan. Oleh karena itu, meskipun yang paling menguntungkan itu adalah sama-sama stand down, di sini kita lihat bahwa keduanya itu sama-sama melakukan, ya, eskalasi atau menaikkan tensi dari peperangan ini. Dan ini yang sebenarnya kita khawatirkan, ya, bahwa MOU-nya sebenarnya ke depannya ini menjadi gagal. Oke, Bang Stani, ketika MOU dianggap sudah tidak berarti lagi dan kemudian masing-masing negara Iran dan juga Amerika Serikat seakan-akan menciptakan eskalasinya sendiri. Lalu apa yang Anda baca dari peringatan yang dikeluarkan Mojtaba kali ini? Apakah peringatan yang disebutkan oleh Mojtaba ini bisa dikatakan peringatan yang cukup serius dan perlu dikhawatirkan Amerika Serikat? Ya, perjanjian itu memang rapuh. Jadi sekarang perjanjian itu tidak ditaati, semuanya sudah melanggar, sehingga dampaknya seperti ini. Nah, kekhawatiran saya adalah ketika nanti Iran benar-benar marah dan dia melancarkan serangan dan terjadi serangan yang cukup vital. Misal kapal induk AS yang berada di sekitar Selat Hormuz itu nanti diserang oleh rudal, ini akan memicu serangan balasan yang cukup besar. Misalnya nanti AS melakukan serangan darat atau penerjemahan lintas udara, ini yang berbahaya. Yang kedua sebenarnya ini ada ancaman serius lagi adalah di Eropa ini akan memasuki musim dingin, sementara pasukan gasnya itu sebagian besar dari Qatar yang menggunakan kapal di Selat Hormuz. Nah, ketika perang ini terus nanti terjadi, maka nanti akan krisis energi di Eropa. Ini cukup berbahaya juga. Jadi intinya adalah Amerika menggunakan taktik militer yang canggih, sementara Iran menggunakan perang asimetris yang menggunakan ekonomi sebagai senjata utamanya. Jadi ini kalau misalnya dibiarkan, pelanggaran-pelanggaran ini dampaknya bukan hanya terhadap Iran, terhadap Amerika, tapi terhadap dunia. Artinya perang ekonomi ini bisa dikatakan dampaknya akan lebih masif. Lalu Mbak Aisyah, ketika Arab Saudi, Yordania, Kuwait dan juga Bahrain, mana lagi setidaknya sekutu AS yang bisa dijadikan target? Kalau tadi Bang Stani menyebutkan bisa saja loh kapal induk Amerika Serikat ini diserang ketika Iran marah. Mbak Aisyah? Masih di mute, mohon maaf. Ya, kita lihat sebenarnya mungkin saja itu terjadi karena kemarin kita baru menyaksikan sebenarnya statement dari Mohsen Rezai yang menyatakan bahwa kalau Amerika Serikat terus melakukan serangan terhadap Iran, maka kemudian Iran ini tidak akan ragu lagi untuk kemudian hanya melakukan retaliatory attack, tapi nanti akan berkembang menjadi full offensive attack. Nah, kita lihat di sini berarti kan
statement itu menyatakan bahwa Iran nanti tidak akan kemudian menunggu aksi untuk Amerika Serikat untuk bisa melakukan serangan-serangan ke negara-negara lainnya. Saya rasa sekarang sebenarnya Iran ini sudah berkomitmen untuk bisa mengembalikan sekitar 1,5 kali lipat dari serangan yang diterima oleh Iran yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Nah, tetapi permasalahannya kan kita lihat di sini posisi negara-negara Arab Teluk ini juga sekarang sudah mulai pecah dan berbeda-beda. Rata-rata sebenarnya negara Arab Teluk ini berusaha untuk melakukan yang namanya strategic hedging. Jadi mereka tetap mendukung Amerika Serikat, tetapi mereka tetap menyediakan sebuah ruang yang memungkinkan Iran untuk memenangkan perang ini gitu. Sehingga tadi ya jalur mereka untuk kemudian melakukan diplomasi dengan Iran ini tidak tertutup secara total. Misalnya saja kemarin kita melihat di dalam pemakaman Ali Khamenei, ya Saudi Arabia ini mengirimkan delegasinya. Meskipun ada beberapa negara seperti UAE yang secara tegas mereka menolak untuk hadir ke sana karena hubungannya sangat dekat dengan Amerika Serikat dan sudah ada normalisasi hubungan dengan Israel gitu ya. Tapi itu memperlihatkan bahwa Saudi Arabia sebagai salah satu negara yang kemudian terbesar di GCC itu memperlihatkan adanya itikat baik untuk tetap melakukan diplomasi gitu. Sehingga sebenarnya terbuka jalur-jalur untuk diplomasi ke depannya untuk negosiasi di antara Amerika Serikat dengan Iran. Nah, yang kita khawatirkan sekarang apabila Amerika Serikat dan Iran ini sama-sama tidak bisa menurunkan egonya, tidak ada komunikasi antar elit melalui hotline misalnya, tidak ada kemudian hubungan yang bisa fungsional di dalam multilateral kerjasama seperti OKI lalu kemudian seperti PBB. Yang ini kita khawatirkan adalah distrustnya atau ketidakpercayaan satu sama lainnya ini menjadi semakin besar. Sehingga ini membuka peluang bagi kedua negara untuk sama-sama saling menyerang tanpa adanya komunikasi yang efektif. Nah, apa yang kemudian bisa terjadi? Ya, dikhawatirkan ini akan menjadi konflik yang kembali ke full scale attack seperti di tanggal 28. Dan kita tidak mengharapkan itu untuk kemudian kembali terjadi. Ya, tapi Bang Stanley, kalau kita melihat saat ini Amerika Serikat mengklaim bahwa akan menghentikan serangan selama 7 hari. Apakah ini bisa dipercaya ataupun penghentian serangan ini artinya bisa menyiapkan serangan yang lebih luas lagi untuk Iran menurut Anda? Ya, yang sudah ditandatangani aja kan tidak bisa dipercaya ya. Tanda tangan Trump yang sudah ada saja tidak dipercaya, kemudian tanda tangan Iran juga tidak dipercaya. Jadi apapun pernyataannya saya kira saat ini situasinya belum ada kepastian. Jadi situasi di Timur Tengah itu ketidakpastiannya tinggi. Nah tapi Amerika akan melancarkan serangan yang besar lagi, itu bisa saja terjadi ketika objek-objek vital mereka diserang. Jadi Trump punya kebutuhan juga. Trump punya kebutuhan ingin menunjukkan kepada masyarakatnya bahwa doktrin militer mereka masih kuat. Karena akan ada pemilu selah. Kalau Amerika dianggap lemah, Amerika menunjukkan kelemahannya, ini berbahaya bagi Trump. Saya kira Trump akan terus melakukan serangan yang jauh melebihi Iran dan ingin serangan yang untuk semakin melemahkan Iran supaya dia juga tidak kehilangan muka dengan pendukungnya. Jadi tidak ada kepentingan tunggal di sini, jadi banyak kepentingan yang terjadi sehingga situasinya sulit dibaca dan ketidakpastiannya tinggi. Tapi saya kira pancingan-pancingan Iran itu bisa membuat Amerika melakukan serangan yang lebih besar lagi. Tapi apakah ini artinya amunisi yang tersedia baik dari Amerika Serikat dan Iran ini masih sama-sama kuat, masih memiliki amunisi yang bisa dikatakan membuat eskalasi perang ini lebih besar lagi menurut Anda? Ya pasti Amerika cukup kuat secara teknologi, secara alutsista dia cukup besar kemampuannya. Dan Iran saya kira 40 tahun di blokade, dia di embargo, dia juga mampu menghasilkan alutsista secara mandiri. Kedua negara ini mempunyai alutsista yang cukup kuat dan amunisi yang cukup kuat. Apalagi kita lihat polanya, ketika ada 7 hari serangan, kemudian 7 hari jeda. Jeda ini maksudnya adalah reload ya, reload amunisi, memproduksi amunisi lagi. Jadi nanti serangannya juga akan lebih kuat lagi. Mbak Isa, serangan bisa dikatakan bisa saja meluas, namun targetnya yang juga dikhawatirkan adalah pangkalan-pangkalan militer. Apa yang Anda lihat dari serangan balasan beruntun ini, Mbak Isa? Ya, kalau kita lihat di sini Iran masih berusaha untuk fokus ke fasilitas-fasilitas militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita lihat sebenarnya prinsip yang sebaliknya itu dilakukan oleh AS yang mengincar sebenarnya fasilitas sipil yang ada di Iran. Kenapa kemudian fasilitas sipil? Jawabannya satu, sebenarnya Amerika berusaha untuk memutus kemampuan Iran untuk bisa bertahan di dalam perang yang sifatnya itu asimetris dan perang atrisi. Karena apa? Fasilitas penunjang seperti misalnya stasiun kereta
api, jembatan, lalu kemudian pabrik-pabrik, itu sebenarnya mendukung kekuatan Iran untuk bisa bertahan melawan tekanan Amerika Serikat, khususnya tekanan ekonomi yang diciptakan oleh blokade di atas blokadenya Iran di Selat Hormuz. Nah, satu hal yang kemudian perlu kita pahami di sini, ini menarik karena sebenarnya Amerika Serikat meskipun sudah mengisi ulang kemampuan dan stockpiling misalnya, tetapi sebenarnya kita lihat bahwa Amerika Serikat ini rata-rata kalah perang bukan karena masalah kemampuan militer, tetapi karena adanya permasalahan politik domestik yang menyatakan bahwa kemampuan Amerika Serikat ya untuk bisa melanjutkan perang secara keinginan politik atau political will dan secara ekonomi itu yang terkikis. Jadi rata-rata bukan karena militernya gitu. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa AS ini sudah menyiapkan sekitar 1.000 misil. Pertama, 1.000 misil ini belum tentu semuanya akan diarahkan ke Iran. Karena AS tetap membutuhkan itu di front di Asia Pasifik ya, dan kemudian di Ukraina. Lalu yang kedua, kita bisa melihat bahwa sekarang War Power Resolution ini sudah ditandatangani sebenarnya melalui Kongres di AS gitu ya, dan Donald Trump ini memiliki waktu sekitar 60 hari untuk bisa menghentikan perang ini. Nah, kita nggak tahu apakah di akhir sebenarnya Donald Trump ini bisa mendapatkan konsesi yang diinginkan oleh Amerika Serikat dengan waktu yang sangat terbatas. Sementara kita sudah berada di dalam mark 1 bulan setelah perjanjiannya ini ditandatangani. Itu ya. Di sisi lain sebenarnya masih ada Israel juga yang masih mendesak, serta politisi-politisi hawkish Amerika Serikat. Nah, saya kira sebenarnya ini juga berpengaruh dengan apa yang terjadi di Iran, bahwa sekarang kita lihat pernyataan terkait bagaimana full offensive operation itu dilakukan dan diberikan oleh Mohsen Rezai yang merupakan penasihat dekat dari Mojtaba Khamenei. Menariknya memang ada perbedaan pendapat di antara Mojtaba dan kemudian front yang sifatnya itu adalah progresif, di antaranya adalah Ghalibaf dan kemudian Arakci gitu yang dari kemarin menekankan pentingnya melaksanakan MOU gitu. Jadi saya rasa sebenarnya perpecahan di Iran dan kemudian perpecahan di Amerika Serikat ini akan sangat berpengaruh telak terhadap kelangsungan nasib dari perang Iran, Amerika Serikat dan Israel. Oke, Bang Stani, kalau kita lihat dalam serangan Amerika Serikat ini juga ikut menghancurkan jembatan, lokasi-lokasi sipil. Apakah ini Anda bisa katakan sebagai kejahatan perang? Ya, situasinya sudah seperti ini. Kalau misalnya dunia akan menilai itu kejahatan perang, ya itu termasuk kejahatan perang. Tetapi kan AS pasti akan berdalih, dia punya dalih, punya alasan ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya menghancurkan jembatan, menghancurkan masyarakat sipil itu, instalasi itu menurut saya itu masih kecil. Kalau AS misalnya mau melakukan serangan yang lebih besar, dia bisa. Iran. Artinya ini ancaman Amerika Serikat secara terstruktur? Iya, kalau misalnya Iran pun juga seperti itu. Ketika dia melakukan serangan lebih besar, dia juga bisa gitu loh. Ini masih, saya kira masih menahan diri sebenarnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah ketika kedua belah pihak tidak bisa menahan diri. Apa yang mengakibatkan mereka tidak menahan diri, misalnya ada provokasi-provokasi ya. Kita lihat ketika perjanjian dulu dilakukan, ditandatangani, beberapa hari kemudian ada provokasi-provokasi di Selat Hormuz sehingga terjadi serangan balasan, entah itu dari pasukan sayap kanan atau pasukan pecahannya dari Iran atau dari mana, itu terjadi saja. Israel juga memprovokasi gitu. Jadi sebenarnya ini tidak ada aktornya, tidak hanya Amerika dan Iran saja, tapi ada aktor-aktor lain yang harusnya itu juga dikumpulkan ketika akan melakukan penandatanganan perjanjian. Gitu. Jadi ketika tanda tangan hanya Iran dan Amerika itu nggak bisa. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, pengamat militer dan pertahanan Universitas Indonesia, Stanislaus Rianta, dan juga terima kasih Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dari Senior Indo-Pacific Strategic Intelligence sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sore. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara terbuka menuding adanya kriminalisasi terhadap kliennya, mantan Jampitsus Febri Adriansyah, dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang kini ditangani Kejagung. Hotman menyeret nama istana dengan menyebut Febri sebagai tangan kanan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto.
Saudara pengacara kondang Hotman Paris Hutapea secara terbuka menuding adanya kriminalisasi terhadap kliennya mantan Jampitsus Febri Adriansyah dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU yang kini ditangani oleh Kejagung. Hotman bahkan menyeret nama istana dengan menyebut Febri sebagai tangan kanan kebanggaan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya saudara dalam catatan Kompas TV yang akan dibawakan oleh Cynthia Rompas. Silakan Cynthia. Ya baik Yasir, dan betul pernyataan dari Hotman Paris yang bilang kliennya sebagai sosok berprestasi dan menjadi kebanggaan serta tangan kanan Presiden Prabowo ini harus segera mendapat respons dari istana agar kasus hukum ini tidak terseret ke hal lain. Inilah catatan Kompas TV, istana harus klarifikasi pernyataan Hotman Paris. Melalui proses gelar perkara, ditingkatkan status menjadi tersangka, dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan? Pasca mendampingi pemeriksaan kliennya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah, pengacara Hotman Paris Hutapea langsung memberikan kritik tajam. Tidak main-main, Hotman juga pasang badan dengan membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto. Sambil menunjukkan sejumlah foto ex-Jampitsus dan Presiden Prabowo, Hotman bilang kliennya sebagai sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan dan tangan kanan Presiden Prabowo karena berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Foto tersebut menampilkan momen saat Febri Adriansyah berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH. Saat itu, Satgas PKH yang dipimpin Febri secara seremonial menyerahkan denda administratif tahap kelima sebesar 10,27 triliun rupiah dari total pemulihan aset senilai 300 triliun rupiah dari penertiban hutan dan 130 triliun rupiah dari penyelamatan kerugian negara. Kebanggaan dari ini, lihat enggak foto ini, kebanggaan dari presiden dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut, paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, hei kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat FHUGM menyatakan alasan berprestasi bahkan sempat jadi kebanggaan tidak dapat jadi alasan untuk lepas dari jerat hukum. Justru posisi Febri sebagai aparat hukum bisa jadi alasan memperberat dalam jerat hukumannya. Mengatakan bahwa kliennya sangat berprestasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan menjadi andalan presiden di dalam mengungkap perkara-perkara korupsi yang besar maupun mengembalikan kerugian keuangan negara termasuk juga di dalam Satgas PKH. Demikian, yang pertama bahwa alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum, tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf. Merespons penetapan tersangka terhadap ex-Jampitsus Febri, Kabid Humas Polda Metro Jaya sebelumnya sudah menegaskan penetapan tersebut berdasarkan 2 alat bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keyakinan penyidik terkait tentang 2 alat bukti yang cukup. Atas dasar itu sehingga melalui proses gelar perkara ditingkatkan status menjadi tersangka. Dan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kita sama-sama memberi ruang kepada teman-teman penyidik kejaksaan untuk bisa bekerja. Meski sudah menjalani pemeriksaan di Kejagung, ex-Jampitsus Febri tidak ditahan. Hal ini dinilai pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi, telah melenceng dari tataran hukum. Yenti juga tekankan, apa yang tengah ditangani kejaksaan adalah perang melawan koruptor, bukan soal soliditas antar lembaga. Perbedaan perlakuan. Karena gini,
Kita kan tidak boleh memperlakukan peraturan itu dengan melihat status sosial, jabatan, ekonomi. Negara sedang menunjukkan dengan vulgarnya sikap semena-mena dan sok kuasa. Ini bukan persetujuan antar lembaga, ini sebetulnya negara sedang memerangi koruptor. Pengusutan 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan orang nomor 2 di Kejaksaan Agung sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung. Saat lembaga adiaksa dituntut menuntaskan perkara ini secara profesional, publik juga menanti klarifikasi resmi dari istana demi membendung spekulasi publik agar hukum tidak terseret di dalam drama politik. Tim Liputan, Kompas TV. Penasehat hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya Febri Adriansyah. Hotman Paris menyebut Febri Adriansyah adalah kebanggaan Presiden Prabowo yang justru ditersangkakan oleh bawahan presiden lainnya yakni Kapolri Listio Sigit Prabowo. Pernyataan Hotman Paris jika tidak segera diklarifikasi sangat mengganggu posisi presiden khususnya dalam hal semangat pemberantasan korupsi. Kasus 3 korupsi besar yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah saat ini tengah masuk dalam tahap penyidikan setelah sebelumnya diserahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung. Sangat riskan jika ex-Jampitsus yang berstatus tersangka disebut secara terbuka sebagai pejabat kebanggaan presiden oleh penasihat hukumnya. Presiden adalah simbol negara yang marwah dan martabatnya harus dijaga, apalagi terkait proses hukum yang memerlukan imparsialitas seorang presiden. Siapapun punya hak untuk mendampingi seorang tersangka dalam menjalani proses hukum. Tetapi jika sudah membawa-bawa nama presiden, harus ada klarifikasi agar nama baik presiden tidak terganggu. Kasus ex-Jampitsus menyedot perhatian publik setelah sebelumnya polisi menggeledah 12 titik dan berhasil menyita 70 kg emas batangan dan uang sekitar setengah triliun rupiah. Pro kontra muncul setelah polisi menyerahkan penanganan kasus ex-Jampitsus ke Kejaksaan Agung. Banyak yang khawatir kasus ini akan dieliminasi, bahkan ada yang menyebut bagian dari proses penyelamatan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Di tengah pro kontra, muncul pernyataan kuasa hukum ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea yang mengaitkan Febri Adriansyah dengan Presiden Prabowo Subianto. Demi menjaga komitmen pemberantasan korupsi sekaligus nama baik Presiden Prabowo harus segera ada klarifikasi dari istana. Demikian catatan Kompas TV, kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sejumlah ASN dan anggota DPRD terlihat bermain ponsel saat rapat paripurna di DPRD Kabupaten Madiun, Jawa Timur. DPRD Kabupaten Madiun menyatakan tindakan ini bisa mencederai kesakralan rapat paripurna. Sejumlah aparatur sipil negara dan anggota DPRD Kabupaten Madiun tampak bermain ponsel saat rapat paripurna hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Sejumlah peserta sidang paripurna juga terlihat lebih fokus pada ponsel masing-masing, mulai dari bersuah foto sampai membuka aplikasi media sosial. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Madiun menyatakan penggunaan telepon seluler saat digelar rapat dapat mencederai kesakralan ruang serta jalannya rapat paripurna. Ya, pada prinsipnya kami juga menghimbau juga memberi masukan kepada semua siapapun
dari yang ikut paripurna, karena ya nggak, jangan sampai lah, karena paripurna itu adalah sakral dan kita betul-betul itu di dalam rapat paripurna itu betul-betul rapat yang sakral ya. Maka dari itu ya jangan sampai lah lain kali kejadian itu terulang kembali di ruangan paripurna DPRD kami. Saudara, bentrokan antar warga terjadi di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 3 orang tewas dan 20 rumah terbakar akibat kerusuhan ini. Bentrokan antar 2 kelompok warga pecah di perbatasan desa di wilayah Adonara Timur. Warga mengaku mendengar beberapa ledakan yang diduga berasal dari bom rakitan. Konflik yang diduga dipicu oleh sengketa lahan ulayat ini menewaskan 3 orang dan juga 5 orang luka-luka. Ada 20 bangunan saudara termasuk rumah, kios dan juga apotek yang hangus terbakar. Aparat gabungan masih berjaga dan menyelidiki penyebab pasti bentrokan. Polisi menghimbau warga tetap tenang dan tidak terprovokasi. Berdasarkan data sementara, peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 5 orang mengalami luka ringan, serta adanya 20 unit rumah yang terbakar. Saat ini kronologi maupun penyebab terjadinya perselisihan masih dalam proses pendalaman oleh penyidik Polres Flores Timur. Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, kebakaran hebat melanda pabrik sandal di Jalan Raya Solo Sragen, Karanganyar, Jawa Tengah. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api dan asap pekat terlihat membumbung tinggi. Pihak pabrik menyebut sumber kebakaran terjadi di bagian barat gudang tempat penggilingan bahan. Barang-barang bahan baku dan biji plastik yang mudah terbakar, serta kencangnya angin membuat api cepat membesar. Puluhan mobil damkar dari Solo Raya dikerahkan untuk memadamkan api. Dan saudara, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang hari ini. Terima kasih, saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.